Teman-teman semua, selamat datang di Bimbingan Online. Hari ini kita akan bahas mengenai salah satu metode yang biasa banyak digunakan oleh anak-anak teknik informatika maupun anak-anak sistem informasi. Salah satunya adalah metode naive Bayes. Metode naive Bayes ini termasuk ke dalam suatu metode yang sama dengan yang sebelumnya saya sempat bikin videonya. Di video sebelumnya saya punya juga metode KNN gitu. Jadi ini sama, metodenya sama namun caranya berbeda gitu ya. Naive Bayes memiliki caranya sendiri, KNN juga punya caranya sendiri, dan dari masing-masing metode tersebut itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai naive Bayes itu seperti apa, kalian mungkin bisa lihat di video lain, sudah banyak sekali, ataupun jurnal-jurnal maupun buku-buku lain yang membahas tentang naive Bayes secara utuh. Naive Bayes itu seperti apa, kemudian bagaimana dia bekerja. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas naive Bayes secara universal, kemudian kita akan langsung masuk ke dalam source code-nya. Nah, jadi kita lebih fokus ke kodenya ya. Oke, kita langsung masuk aja di naive Bayes itu apa. Jadi naive Bayes adalah sebuah metode yang juga dikenal sebagai naive Bayes classifier. Ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas di instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Nah, mungkin ini agak kompleks ya buat kalian, jadi memang saya sarankan untuk kalian baca-baca dulu jurnal-jurnal terkait dengan naive Bayes, atau kalian cari video-video lain. Udah banyak banget orang yang bikin secara detail seperti apa cara kerjanya si metode ini. Kita langsung lanjut aja ke rumusnya. Jadi rumusnya bisa kita lihat di depan, ada P di mana A dan di mana B sama dengan P di mana B di mana A, dan P dikali A, P dikali B. Nah, di bawah sini saya jabarkan keterangannya sedikit. Seperti P di mana A dan B itu adalah probabilitas A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi atau probabilitas superior. Nah, kemudian P di mana B dan di mana A merupakan probabilitas yang terjadi dengan bukti bahwa A tadi itu telah terjadi. Dan A dan P sama dengan A, dan P adalah A merupakan peluang terjadinya A, P merupakan B merupakan peluang terjadinya B gitu ya. Nah, terus naive Bayes ini digunakan untuk apa sih gitu. Naive Bayes ini kalau seperti KNN kemarin gitu kan sudah saya jabarkan juga kegunaannya untuk apa. Ini nggak jauh berbeda. Naive Bayes bisa digunakan untuk melakukan prediksi gitu. Jadi kalau kalian banyak lihat algoritma-algoritma yang menggunakan prediksi ini, salah satunya pasti menggunakan naive Bayes ini. Nah, yang paling populer itu adalah perkiraan cuaca, identifikasi obat, kemudian edge algorithm gitu ya. Perkiraan cuaca, kalian bisa lihat cuaca yang ada sekarang di handphone kita, smartphone kita, ataupun dimanapun kita bisa lihat, itu kebanyakan menggunakan metode algoritma naive Bayes ini gitu. Kemudian bisa juga edge algorithm. Mungkin kalian sering bertanya-tanya ya, kenapa ketika saya searching, misalkan saya searching buku teori evolusi manusia, kemudian nanti banyak rekomendasi iklan yang mengarahkan saya ke buku-buku yang hampir-hampir sama, hampir beririsan dengan buku yang ingin saya cari tadi gitu. Itu karena adanya algoritma yang mungkin menggunakan naive Bayes atau menggunakan algoritma-algoritma lain. Namun naive Bayes secara utuh digunakan untuk hal-hal seperti yang setelah saya mention tadi. Nah, setelah kita tahu dulu nih dasar-dasar tentang naive Bayes, sekarang kita coba untuk implementasikan ke dalam salah satu sistem, yaitu sistem prediksi pelamar kerja gitu. Kan kadang kita ngelamar kerja, kita suka bertanya-tanya ya, apakah kita keterima nggak nih di tempat kerjaan ini gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja, nggak usah lama-lama, kita buka SAM kita sebagai server lokal. Kita nyalakan Apache dan MySQL. Oke, kita buka command prompt-nya. Kita masuk ke directory ya. Jadi kalau buat kalian yang ingin source code ini, bisa banget kalian bisa dapetin di kolom deskripsi di bawah, sudah saya cantumkan linknya. Kalian tinggal klik aja,
dan nanti kalian akan diarahkan ke source code-nya. Yang jelas kalau kalian sudah dapat source code-nya, kalian masukkan source code tersebut ke dalam htdocs kalau kalian menggunakan SAM atau www kalau kalian menggunakan WAMP atau LAMP ya. Kita coba aja langsung masuk ke SAM. Oke, masuk ke foldernya, kita coba buka dulu di Visual Studio Code ataupun editor apapun terserah kalian. Oke, jadi saya ingin mention dulu bahwa aplikasi kita kali ini dibangun menggunakan PHP natif gitu ya. Jadi sebagian besar kita bangun menggunakan PHP natif, kita tidak menggunakan framework apapun, jadi akan sangat mudah bagi kalian untuk ngulik-ngulik di dalam aplikasi ini ya. Jadi kalau seperti biasa, kalau di home itu pasti ada di index.php, kemudian nanti kalau di base ini ada perhitungannya, kemudian ada di sini untuk simulasinya ada di sini. Kemudian ini untuk kita memasukkan data-datanya, dan juga kita tidak menggunakan database sama sekali, kita menggunakan database statis yang mana kita menggunakan JSON. Nah, untuk menambah datanya ini memang kalian tinggal copy aja sih dari sini ya. Kalian tinggal copy aja, misalkan kalian tinggal copy aja ke bawah sini. Misalkan kalian mau nambahin satu instance lagi, tapi jangan lupa ketika kalian menambahkan satu data dikasih koma ya. Karena ini data JSON, jadi koma separated ya. Oke, ini misalkan kalau kalian mau menambah ya, kalau enggak ya udah nggak usah kalian tambahin. Oke, untuk kali ini saya nggak perlu tambahin dulu. Kita coba langsung aja buka browsernya. Oke, kita coba buka localhost ndcv1. Jadi ini ada tampilan interface awalnya, prediksi kelulusan pelamar kerja menggunakan metode naive Bayes ya. Di sini ada beberapa form sederhana gitu ya. Jadi karena memang tujuan dari video ini adalah mengarah kepada mahasiswa yang ingin skripsian gitu, sehingga saya tidak terlalu memikirkan terkait user interface ataupun user experience gitu ya. Jadi saya lebih memikirkan tentang fungsionalitas dari si aplikasi ini tadi gitu. Oke, di sini ada beberapa formulir yang bisa diisi seperti umur, kemudian tinggi badan, berat badan, status kesehatan, dan pendidikan. Nah, kita bisa lihat kalau di sini nanti kita bisa lihat ada formulirnya nih ya. Misalkan tadi ada umur ya kan, pilih umur Anda. Nah, ada kita masukinnya pakainya looping ya. Jadi ini ada 20, 21, 22, 23, 24, 25 gitu. Kalau misalkan kalian mau memperluas ininya ya kalian tinggal masukin aja gitu sampai 30 misalkan. Nah, ini udah keluar sampai 30 gitu. Jadi tergantung kalian maunya sampai berapa range umur yang kalian inginkan, itu bisa kalian atur di sini. Jadi kalian nggak perlu tuh ngetik satu-satu, misalkan umur 20, 21, 22, 23 gitu. Jadi lebih efektif kalau kalian menggunakan looping di program kalian gitu ya. Kemudian yang tinggi badan ini mungkin kalau untuk skripsi kalian nanti kalian bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang sedang kalian teliti gitu. Misalkan kalian memprediksi seperti KNN sebelumnya, saya memprediksi beasiswa mahasiswa. Nah, mungkin naive Bayes bisa juga untuk kita gunakan sebagai alat memprediksi beasiswa mahasiswa gitu ya kan. Tinggal kita atur aja variabel-variabel serta parameter apa yang mau kita jadikan acuan gitu ya kan. Kalau di sini ada umur, tinggi badan, berat badan, status kesehatan dan lain sebagainya, kita tinggal tambahin aja sih di sini. Kita tinggal sesuaikan aja, ini semua ada di sini, ada di index.php. Kemudian untuk Bayes sendiri ini ada kita pertama manggil data JSON-nya dulu, kemudian baru di sini ada perhitungannya gitu ya. Sum true ini berarti nanti akan muncul gitu di sana sum true-nya berapa gitu. Nah, ini JavaScript-nya pasti harus ada JavaScript-nya karena kita mau melakukan perhitungan gitu ya. Ya ada umur, tinggi, berat badan, kesehatan, pendidikan. Ini ada requirement, kalau misalkan tidak diisi ya kita kasih warning. Kemudian ada untuk validasi ya. Setelah validasi di atas ini ada untuk memasukkan data yang tadi udah diisi itu. Terus nanti kita masukkan di ini nih hasil SIM. Berarti kita coba lihat di simulasi, ini ada di sini.
Misalkan tadi sudah diisi semua datanya, nanti akan keluarnya di sini. Total datanya berapa, jumlah false-nya berapa, jumlah true-nya berapa, ini ada di sini. Nah, true-nya berapa, false-nya berapa, jumlah true-nya berapa, ini ada di sini semua gitu ya. Jadi perhitungannya ada di simulasi dan ini di data simulasi juga ada. Oke, jadi coba aja kita langsung isi ya. Misalkan umurnya 20, kemudian tinggi badannya kurang tinggi, berat badannya kurus, status kesehatannya tidak sehat, pendidikannya SMA gitu ya. Submit. Nah, kemudian di sini akan ada jumlah true-nya berapa. Nah, jumlah true-nya ternyata ada 25, jumlah false-nya ada 20, jumlah total datanya ada 45, kemudian PA-nya berapa, umur, tinggi badan, ini hasilnya kita perbandingkan satu persatu gitu, satu persatu variabel tadi. Kemudian prediksi diterima dan prediksi ditolaknya besar mana gitu, kita bandingkan. Ternyata setelah kita masukkan data ini tadi dengan umur 20, tinggi badannya kurang tinggi, berat badannya kurus, status kesehatannya tidak sehat, pendidikannya SMA, ternyata prediksi ditolaknya lebih besar daripada prediksi diterima. Karena prediksi ditolaknya sebesar 99,69 gitu. Terimanya 0,31, kecil banget gitu ya. Kemudian ya kita kasih kesimpulannya ditolak gitu. Ketika kita masukkan coba umur 25, tinggi badan ideal, kemudian berat badan ideal, status kesehatan sehat, pendidikannya S1, kita coba lihat, ternyata prediksi diterima lebih besar daripada ditolak gitu. Prediksi diterimanya sebesar 97,68%, ditolaknya sebesar 2%, tapi masih ada tetap prosentase dari Anda tidak diterima gitu ya. Karena pasti selalu ada persentase itu gitu. Nggak tentu kan ya. Meskipun kalian sudah memenuhi semua ini, ternyata skill kurang kan kita nggak tahu juga. Kita masih belum memasukkan variabel tersebut. Karena variabel skill itu akan sangat rancu gitu ya jika kita masukkan. Jadi advice juga, salah satu advice ketika kalian memodifikasi program ini, jangan sampai kalian masukkan sesuatu yang variabel yang rancu atau variabel yang ambigu, karena itu 100% pasti akan ditanyakan oleh dosen pembimbing kalian gitu ya. Jadi ya kita masukkan hal-hal yang udah pasti aja sifatnya akurat gitu ya. Seperti umur, tinggi badan, berat badan, status kesehatan dan pendidikan gitu ya. Nah, karena ini namanya machine learning, maka kita harus butuh data training yang kita jadikan acuan gitu. Jadi supaya si aplikasi ini tahu jika umurnya 25, tinggi badan ideal, berat badan ideal, status kesehatannya sehat, dan pendidikannya S1, maka kemungkinan besar orang ini akan diterima. Namun jika seperti yang sebelumnya tadi, umurnya 20, tinggi badan tidak ideal, dan lain sebagainya, kemungkinan besar dia tidak diterima. Nah, ini kita masukkan di sini datanya. Ini adalah data acuan yang digunakan dalam membangun sistem untuk mendapatkan prediksi kelulusan pelamar kerja menggunakan metode naive Bayes. Data ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan melakukan riset terhadap narasumber di tempat penelitian gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja ini diambil dari data JSON yang tadi ya. Jadi kalian kalau mau nambahin data ya udah tinggal tambahin aja yang JSON tadi. Gitu. Jadi mungkin sekian dulu dari video kali ini. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa membantu entah skripsi kalian ataupun hal-hal yang sedang kalian kerjakan dapat dibantu dengan video ini. Terima kasih.